Informasi lain, Saudara, sampah di tempat pembuangan akhir Landoh di Rembang, Jawa Tengah mengalami over volume. Akibatnya tumpukan sampah meluber hingga ke pintu masuk TPA. Penumpukan sampah terjadi di pintu utama TPA Landoh di Rembang, Jawa Tengah. Luberan sampah ini mengakibatkan jalan utama menuju TPA tidak bisa dilalui kendaraan pengangkut sampah. Kondisi ini juga membuat jalan di sekitar TPA kumuh dan berbau. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang mengklaim penumpukan luberan sampah di jalanan disebabkan adanya kerusakan alat berat yang ada di TPA. Namun Dinas Lingkungan Hidup memastikan dalam 3 hari ke depan alat berat sudah bisa difungsikan kembali untuk membersihkan luberan sampah tersebut. Sampah tidak bisa ditempatkan di semestinya, jadi baru di jalan-jalan menuju ke TPA. Itu volume sampah naik sampai 80 sampai 90 ton per hari. Sementara karena memang belum ada treatment khusus, jadi kita hanya proses di TPA saja. TPA Landoh saat ini memang mengalami kenaikan volume sampah hingga 90 ton per hari. Sedangkan luas TPA yang mencapai 7,5 hektar memang tidak mampu menampung beban sampah yang semakin bertambah setiap harinya. Mega Nanda, Kompas TV, Rembang, Jawa Tengah. Kalian satu ini berita dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Saudara. Hujan deras yang mengguyur kota Balikpapan selama 2 hari terakhir ini membuat pergerakan tanah di kawasan perumahan Polda di Balikpapan Utara, Kalimantan Timur, di mana 12 rumah terdampak rusak parah. Sejumlah rumah warga retak akibat pergerakan tanah yang terjadi di perumahan Polda RT 37, Kelurahan Geraha Indah, Balikpapan Utara. Total ada 12 rumah warga yang rusak parah. Pergerakan tanah ini dilatar belakangi oleh curah hujan yang tinggi. Dalam beberapa hari ini suara pergerakan tanah terus terdengar. Sejumlah warga terpaksa harus mengungsi ke rumah kerabat. Ketua RT 37 Andi Firmansyah mengatakan dari kejadian ini sedikitnya 12 rumah terdampak rusak parah dan 6 kepala keluarga harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. 12 rumah, tapi yang parah ada di 2 blok sebenarnya, Purnawiran 8 dengan Purnawiran 9. Jadi parahnya itu kemarin malam. Jadi malam kena, kemarinnya baru kita ngelapor. Pasca hujan deras itu? Iya, pas hujan deras. Pemerintah Kota Balikpapan akan memberikan bantuan seperti makanan, alat kesehatan, hingga sewa rumah bagi warga yang terdampak parah. Jadi alhamdulillah dari tim reaksi cepat kita di pemerintah kota itu bisa bergerak cepat untuk merespon daripada bencana yang terjadi di Kelurahan Geraha Indah ini. Yang pertama adalah dari Dinas Sosial juga akan memberikan bantuan makanan dulu untuk sementara bagi warga terdampak. Yang kedua dari Dinas PU juga akan merespon dengan cepat untuk perbaikan jalan yang begitu parah dan rusak. Dan yang ketiga juga dari BPBD juga akan menyampaikan juga family kit untuk 5 rumah terdampak yang agak parah di sini yang sudah tidak bisa ditempatin lagi. Kini pemerintah Kota Balikpapan terus berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk memberi penanggulangan musibah ini. Sementara warga diminta agar tidak melakukan aktivitas lagi di sekitar lokasi tanah yang mengalami pergerakan. Iskandar Amin Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Selanjutnya, Saudara, selama musim hujan, ular mudah dijumpai karena keluar sarangnya dan mencari tempat persembunyian lain seperti di dalam rumah atau bangunan lain yang dihuni manusia. Dalam waktu yang berdekatan, tim Damkar Kabupaten Bangkalan menangkap 2 ekor ular yang bersembunyi di plafon rumah dan tiba-tiba keluar dari saluran air di sebuah madrasah. Tim pemadam kebakaran mengevakuasi seekor ular sanca di sebuah rumah di Kelurahan Melajah, Bangkalan, Jawa Timur. Ular melilit di antara kayu plafon rumah. Petugas sempat kesulitan karena lilitan ular yang cukup kuat sehingga terpaksa menjebol atap guna memudahkan menjangkau ular. Ular diduga berasal dari belakang rumah yang masih berupa kebun dan semak belukar, lalu naik ke plafon. Setelah berupaya sekitar 1 jam, ular akhirnya bisa ditangkap. Tim Damkar Bangkalan juga mengevakuasi ular dari kamar mandi sebuah madrasah di Desa Mertajesah, Bangkalan.
Ular yang tiba-tiba keluar dari saluran air kamar mandi mengagetkan para pengajar madrasah sehingga mereka meminta bantuan ke tim damkar. Dengan memakai alat penjepit khusus, petugas damkar dengan mudah menangkap ular. Satu di rumah warga, di atas atap, yang kedua di sekolahan madrasah. Kesulitan kami waktu di atas atap atau plafon ini masih membongkar plafon dan teman-teman mencari keberadaan ular itu masih agak kesulitan karena ularnya ada di dalam. Tim damkar mengimbau warga tetap tenang jika menjumpai ular masuk ke dalam rumah atau bangunan. Demi keselamatan, warga dipersilahkan untuk menghubungi petugas pemadam kebakaran. Didin Muhyiddin, Kompas TV, Bangkalan, Jawa Timur.